Assalamualaikum, rekan-rekan mahasiswa mata kuliah hukum bisnis. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah hukum bisnis. Dan topik yang akan kita diskusikan siang ini adalah tentang perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan salah satu jenis bentuk badan usaha yang jumlahnya cukup banyak di Indonesia dan merupakan badan usaha yang cukup menyokong perekonomian negara. Badan usaha perseroan terbatas ini merupakan bagian dari badan usaha berbadan hukum. Nah, untuk mengawali diskusi siang ini, izinkan saya untuk melakukan share screen saya. Perseroan terbatas merupakan salah satu jenis badan usaha berbadan hukum di Indonesia yang diatur secara lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan juga diatur lebih detail lagi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Hari ini kita akan berdiskusi tentang pendirian perseroan terbatas, kemudian kita juga akan berdiskusi tentang permodalan perseroan terbatas, organ perseroan terbatas, dan juga restrukturisasi perusahaan bagi perseroan terbatas. Kita mulai dengan definisi perseroan terbatas. Perseroan terbatas merupakan salah satu jenis badan usaha yang berbentuk badan hukum. Dan perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau biasa kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Definisi perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang tentang perseroan terbatas yang selanjutnya akan kita sebut dengan Undang-Undang PT atau UU PT. Apa itu perseroan terbatas? Definisi perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Dari definisi ini, kita akan menitik beratkan pada tiga istilah yang sudah saya tebalkan. Yang pertama, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Yang dimaksud dengan persekutuan modal di sini adalah ketika modal perusahaan harus berasal dari para pendiri perusahaan tersebut. Nah, hal ini berbeda dengan persekutuan orang, di mana persekutuan orang adalah kumpulan orang yang memiliki tujuan tertentu yang sama. Contoh persekutuan orang dalam dunia bisnis di Indonesia adalah badan usaha yang kita kenal dengan sebutan koperasi, di mana dalam koperasi seluruh anggota koperasi punya tujuan yang sama untuk mensejahterakan anggotanya. Poin yang kedua adalah badan hukum persekutuan modal perseroan terbatas ini didirikan berdasarkan perjanjian. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perjanjian harus ada minimal dua pihak. Nah, dalam hal ini maka pendirian perseroan terbatas harus didirikan berdasarkan perjanjian oleh minimal dua orang pendiri. Berikutnya, perseroan terbatas melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini? Yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah bahwa dalam pendirian perseroan terbatas terdapat modal dasar yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Namun kemudian modal dasar tersebut dibagi menjadi uh, jumlah saham tertentu dengan harga nominal tertentu. Sebagai contoh, perseroan terbatas ABC memiliki modal dasar sebesar 1 miliar rupiah yang kemudian nilai modal dasar tersebut 1 miliar rupiah dibagi menjadi 1 juta lembar saham dengan harga saham Rp1.000 per saham. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka di Indonesia hanya terdapat satu jenis perseroan terbatas.
Namun, pasca diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja, maka di Indonesia terdapat dua jenis perseroan terbatas. Yang pertama adalah perseroan terbatas yang disebut dengan Badan Hukum Persekutuan Modal atau BHPM. Ini biasa kita sebut dengan perseroan terbatas biasa, yaitu perseroan terbatas yang ada saat ini sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Perseroan terbatas biasa ini pendirinya lebih dari satu orang. Namun kemudian Undang-Undang Cipta Kerja mengatur jenis perseroan terbatas yang kedua, yaitu Badan Hukum Perorangan, ya, yang kemudian disebut dengan perseroan terbatas perorangan. Khusus untuk perseroan terbatas perorangan ini akan kita diskusikan dalam video yang terpisah. Nah, dalam perseroan terbatas perorangan ini berbeda dengan perseroan terbatas yang saat ini sudah ada, bahwa dalam badan hukum baru ini pendirinya cukup satu orang sebagai pendiri sekaligus direktur. Untuk perseroan terbatas perseorangan ini, maka segmen usahanya adalah khusus bagi badan usaha yang berbentuk usaha menengah dan kecil. Saat ini kita akan mulai diskusi kita tentang perseroan terbatas. Setelah kita tadi berdiskusi tentang definisi, kita akan berdiskusi bagaimana proses pendirian suatu perseroan terbatas dan bagaimana dengan modalannya. Proses pendirian perseroan terbatas sebetulnya cukup sederhana. Nah, siapa pihak yang boleh mendirikan perseroan terbatas? Pihak-pihak yang boleh mendirikan perseroan terbatas adalah bisa warga negara Indonesia maupun warga negara Indonesia yang bekerja sama dengan warga negara asing. Nah, proses pendirian perseroan terbatas yang pertama adalah penentuan nama perseroan. Di sini, pendiri perseroan harus mengajukan nama melalui sistem administrasi hukum umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di sini, nama yang diajukan harus unik, tidak menyerupai nama perseroan lain atau nama tersebut belum digunakan oleh perseroan lain, dan tentu saja nama tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma kesusilaan yang ada di Indonesia. Setelah pengajuan nama tersebut disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka proses yang kedua adalah pembuatan akta pendirian. Untuk perseroan terbatas biasa Badan Hukum Persekutuan Modal, maka akta pendiriannya harus dibuat di hadapan notaris atau harus akta notarial. Akta tersebut harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Dan apa saja yang harus dimuat dalam akta tersebut? Yang harus dimuat dalam akta tersebut adalah nama dan domisili perseroan, maksud dan tujuan pendirian perseroan, berapa jumlah modal dasar perseroan, susunan pengurus, dan berbagai ketentuan lain. Kemudian akta pendirian ini setelah ditandatangani oleh para pendiri perseroan, maka akta ini kemudian dimintakan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Proses permohonan pengesahannya adalah secara online ke dalam sistem administrasi hukum umum untuk kemudian memperoleh SK pengesahan badan hukum. Nah, itu adalah bagaimana proses pendiriannya. Bagaimana dengan permodalannya? Terkait permodalan dalam perseroan terbatas, sebelumnya Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 32, mengatur bahwa pendirian perseroan terbatas modal dasar minimalnya adalah sebesar 50 juta rupiah. Namun kemudian ketentuan ini dirubah oleh pasal 109 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja. Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur bahwa perseroan memang wajib memiliki modal dasar. Namun besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Ketentuan lebih lanjut tentang modal dasar ini kemudian diatur dalam peraturan pemerintah. Yang berlaku saat ini adalah peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 yang selaras dengan Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa peraturan pemerintah ini pun tidak mengatur besaran minimal modal dasar perseroan dan hanya mengatur bahwa besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan atau kesepakatan pendiri perseroan.
Terdapat tiga jenis modal dalam perseroan terbatas. Yang pertama adalah modal dasar, modal yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Modal dasar atau Market Capital atau Authorized Capital adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar. Sebagaimana ilustrasi yang saya sebutkan tadi, misalkan PT ABC memiliki modal dasar 1 miliar rupiah yang kemudian dibagi menjadi 1 juta lembar saham dengan nilai saham per lembar sebesar Rp1.000. Maka keseluruhan nilai nominal saham sebesar 1 miliar rupiah dari PT ABC tersebut adalah modal dasar dari PT ABC. Yang kedua adalah modal yang ditempatkan atau issued capital. Modal yang ditempatkan adalah keseluruhan harga nominal saham yang telah diterbitkan. Definisi ini merujuk kepada pendapat Rudy Prasetya. Artinya di sini, dari keseluruhan modal dasar, maka modal ditempatkan adalah harga nominal saham yang diterbitkan pada saat pendirian perusahaan. Belum tentu seluruh saham diterbitkan seketika. Nah, issued capital atau modal yang ditempatkan ini diatur dalam Undang-Undang PT minimal sebesar 25% dari modal dasar. Sehingga dari ilustrasi PT ABC tadi, maka issued capital atau modal yang ditempatkan minimal sebesar 250 juta rupiah atau setara dengan 250 ribu lembar saham. Jenis modal ketiga adalah modal yang disetor. Modal yang disetor ini adalah saham yang telah dibayar secara penuh oleh pemegang saham atau pemiliknya dan harus dilunasi pada saat pendirian perseroan. Nah, untuk modal yang disetor atau gestor capital atau paid up capital ini ketentuannya sama dengan issued capital. Bahwa gestor capital atau paid up capital di sini adalah minimal 25% dari modal dasar. Sebagaimana kita diskusikan sebelumnya bahwa modal perseroan terbatas keseluruhannya terbagi dalam saham. Sehingga modal perseroan berupa saham dan keanggotaan seorang persero atau pemilik atau pendiri perusahaan didasarkan pada kepemilikan saham. Saham merupakan salah satu jenis surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar modal. Terdapat dua hak dari pemegang saham. Yang pertama adalah hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Dalam hal ini, dalam rapat umum pemegang saham, maka terdapat prinsip one vote, one share atau one share, one vote. Artinya, satu saham, satu suara. Semakin besar kepemilikan saham dari pendiri perusahaan, maka semakin besar pula jumlah suara yang dimiliki. Hak pemegang saham yang kedua adalah dividen. Dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Berapa jumlah dividen yang diperoleh pemegang saham? Jumlah atau besaran nominal dividen yang diterima pemegang saham adalah tergantung dengan jumlah saham yang dia miliki. Dan jumlah dividen ini diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Meskipun memiliki hak, pemegang saham juga memiliki kewajiban. Apa itu kewajibannya? Kewajiban dari pemegang saham adalah menanggung kerugian perusahaan, namun hanya sebesar saham yang ditanamkan. Kenapa? Karena sebagai badan usaha badan hukum, perseroan terbatas menganut adanya prinsip kekayaan yang dipisahkan dan tanggung jawab terbatas. Artinya di sini kekayaan pendiri perusahaan merupakan hal yang terpisah dengan kekayaan perusahaan. Sehingga pendiri perusahaan atau pemegang saham atau pemilik saham tidak perlu bertanggung jawab terhadap kerugian atau kewajiban dari perseroan dengan menggunakan harta pribadi mereka. Sehingga apabila terjadi kerugian perseroan, maka pemegang saham cukup menanggung kerugian sebesar saham yang telah ditanamkan.
Diskusi berikutnya, kita akan mendiskusikan tentang organ perseroan terbatas. Organ yang dimaksud di sini adalah alat kelengkapan perusahaan atau struktur formal perusahaan di mana struktur tersebut memiliki tugas, fungsi, dan wewenang yang berbeda-beda. Perseroan terbatas memiliki 3 organ, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau kita biasa sebut RUPS, Direksi, dan Komisaris. Kita mulai diskusi kita dengan organ perseroan terbatas, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham atau biasa kita sebut dengan istilah RUPS. Rapat Umum Pemegang Saham ini merupakan satu kegiatan yang dihadiri oleh seluruh pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan. Nah, Rapat Umum Pemegang Saham ini merupakan kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan menyangkut perseroan. Apakah semua pemegang saham bisa menghadiri RUPS? Beberapa perusahaan menetapkan aturan atau kriteria bagi pemegang saham yang boleh menghadiri RUPS. Misalnya, kriteria pertama, pemegang saham yang bisa menghadiri RUPS adalah pemegang saham dengan jumlah eh, saham tertentu, misalkan minimal 1.000 lembar. Kemudian pemegang saham yang boleh menghadiri RUPS adalah pemegang saham yang telah memegang saham selama minimal 1 tahun. Nah, ketentuan-ketentuan ini berbeda pada setiap perusahaan atau setiap perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS ini diadakan minimal 1 tahun sekali. Namun, apabila ada hal-hal darurat yang perlu diputuskan secara mendadak, dimungkinkan dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa. Nah, di mana RUPS bisa dilaksanakan? RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham bisa dilaksanakan bertempat sesuai dengan kedudukan perseroan dalam menjalankan usaha atau ditentukan lain selama di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, Rapat Umum Pemegang Saham ini merupakan kekuasaan tertinggi yang memiliki berbagai wewenang strategis. Salah satunya adalah mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, serta berwenang merubah anggaran dasar. Ketika Rapat Umum Pemegang Saham ini punya kewenangan mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris, dari mana ya mereka memperoleh usulan nama direksi dan komisaris? Usulan nama calon direksi dan calon komisaris ini diajukan oleh pemegang saham untuk kemudian disetujui atau diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Organ yang kedua adalah direksi. Direksi merupakan bentuk jamak dari direktur, dan direksi ini diangkat dan ditunjuk oleh rapat umum pemegang saham untuk melaksanakan kepengurusan atau manajemen dari perseroan. Bisa jadi terdapat satu perseroan yang direkturnya hanya satu, namun juga bisa jadi perseroan memiliki direktur lebih dari satu sehingga disebut dengan dewan direksi. Direksi diangkat oleh rapat umum pemegang saham, mereka dapat diangkat untuk jangka waktu tertentu, ada kemungkinan untuk diangkat kembali, namun juga ada kemungkinan untuk diberhentikan. Direksi di sini bertanggung jawab untuk dan atas nama perseroan, atas pengurusan perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan. Contoh pengurusan perseroan baik di dalam pengadilan, contohnya apabila perseroan terbatas menggugat pihak lain atau digugat oleh pihak lain, maka yang berwenang untuk mewakili perusahaan atau perseroan adalah direksi. Di luar pengadilan, direksi dapat mewakili perusahaan atau perseroan untuk membuat perbuatan-perbuatan hukum, contohnya untuk membuat perjanjian. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, maka direksi harus berpegangan pada prinsip-prinsip manajemen yang baik. Ada beberapa prinsip yang kita kenal. Yang pertama, prinsip fiduciary duty. Yang kedua, prinsip business judgment rule. Dan yang ketiga adalah prinsip ultra vires.
Prinsip fiduciary duty adalah ketika direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan harus mengutamakan kepentingan perseroan dan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi. Direksi juga dilarang menyalahgunakan wewenangnya demi memperoleh keuntungan pribadi. Business judgment rule di sini bahwa direksi dalam menjalankan kepengurusan perseroan harus menggunakan itikat baik dan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat keputusan-keputusan bisnis. Dan yang ketiga adalah prinsip ultra vires, di mana direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan tidak boleh melampaui wewenang yang diberikan oleh anggaran dasar. Nah, apabila ada direksi yang dalam menjalankan tugasnya melanggar salah satu dari prinsip ini dan menimbulkan kerugian bagi perusahaan, maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh direksi secara pribadi. Contohnya, apabila direksi membuat satu keputusan bisnis yang mengutamakan kepentingan pribadi dan hal itu merugikan perseroan, maka kerugian yang terjadi harus ditanggung secara pribadi oleh direksi tersebut. Organ yang ketiga adalah komisaris. Komisaris di sini diangkat oleh rapat umum pemegang saham dan tugas pokoknya adalah mengawasi kebijakan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Dalam anggaran dasar, biasanya komisaris diberikan kewenangan-kewenangan untuk menyetujui atau menolak tindakan-tindakan direksi yang dirasa membahayakan atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi perseroan. Dewan komisaris ini beranggotakan minimal 2 orang, diangkat dalam jangka waktu tertentu, dapat diangkat kembali, namun juga sama seperti direksi, Dewan komisaris dapat diberhentikan oleh rapat umum pemegang saham. Pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang restrukturisasi perseroan terbatas. Sebelum kita membahas bagaimana cara restrukturisasi perseroan terbatas, maka kita akan bahas terlebih dahulu apa itu restrukturisasi. Restrukturisasi usaha adalah sebuah upaya untuk melakukan penataan terhadap nilai seluruh mata rantai bisnis perusahaan dengan tujuan terciptanya daya saing dan kompetisi. Restrukturisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme. Mekanisme yang pertama dan paling sering dilakukan adalah merger dan akuisisi. Mekanisme yang kedua, restrukturisasi ini dapat dilakukan dengan mengatur kembali perusahaan holding dan konsolidasi, regrouping holding and consolidation. Mekanisme restrukturisasi yang ketiga adalah kerjasama operasional atau manajemen, joint operation or management. Restrukturisasi yang keempat adalah mengurangi beberapa usaha atau produk atau cabang-cabang perusahaan. Mekanisme ini juga disebut dengan discontinue some business or product or branches. Dan mekanisme restrukturisasi yang kelima adalah likuidasi atau pembubaran perusahaan. Yang akan kita bahas dalam diskusi kali ini adalah penggabungan atau merger, peleburan, dan akuisisi. Pertama, kita akan berdiskusi tentang penggabungan atau biasa disebut dengan istilah merger. Penjelasan pasal 2 ayat 2 A10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 mendefinisikan penggabungan atau merger sebagai penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya. Dengan kata lain, di sini merger adalah ketika ada perseroan yang menggabungkan diri dengan perseroan lain yang sudah ada dan perseroan yang menggabungkan diri tersebut kemudian terlikuidasi, perseroan yang digabungkan tetap bertahan berdiri. Salah satu formula dari merger ini adalah A plus B bisa menjadi A atau B.
atau A plus B plus C bisa menjadi A atau B atau C. Jadi di sini perusahaan yang menggabungkan dilikuidasi, perusahaan yang digabungi tetap berdiri. Contoh merger yang pernah terjadi di Indonesia adalah merger antara Bank Niaga dengan Lipo Bank pada tahun 2010. Kedua perusahaan ini merger dan saat ini kita kenal dengan nama Bank CIMB Niaga. Contoh lain dari merger perbankan yang terjadi baru-baru ini adalah merger dari Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Dari nama perseroan baru tersebut, kita bisa melihat bahwa ada perseroan yang dilikuidasi, namun juga ada perseroan yang dipertahankan. Dalam ilustrasi contoh CIMB Niaga, maka kita lihat bahwa Lipo Bank dilikuidasi dan Bank Niaga tetap dipertahankan. Strukturisasi yang kedua adalah peleburan atau konsolidasi. Peleburan atau konsolidasi merupakan peleburan dari dua atau lebih perseroan ke dalam satu perseroan yang baru dibentuk dan status badan perseroan yang meleburkan diri tersebut berakhir. Artinya di sini berbeda dengan penggabungan atau merger, di mana salah satu perusahaan tetap dipertahankan. Dalam peleburan, seluruh perusahaan yang bergabung ini meleburkan diri menjadi satu perusahaan baru. Formulanya adalah A plus B menjadi C. A dan B status badan hukumnya hilang, A dan B dilikuidasi, dan keduanya dilebur menjadi satu perusahaan yang benar-benar baru, yaitu C. Contoh peleburan atau konsolidasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia adalah konsolidasi antara bank-bank pemerintah pada saat krisis moneter, yaitu dari Bank Bumi Jaya, Bank Dagang Negara, Bank Eksim, dan Bapindo yang melebur menjadi Bank Mandiri. Restrukturisasi perusahaan yang ketiga adalah pengambil alihan atau akuisisi. Definisi akuisisi menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 menyebutkan bahwa akuisisi atau pengambil alihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan badan hukum atau perorangan untuk mengambil alih baik seluruhnya atau sebagian besar saham perseroan. Pengambil alihan ini dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Secara sederhana, akuisisi adalah ketika ada pihak yang mengambil alih atau membeli minimal sebagian besar saham perseroan atau mungkin seluruh saham perseroan tersebut dengan tujuan ya untuk mengendalikan perseroan tersebut. Nah, di Indonesia salah satu akuisisi yang cukup ramai dibicarakan adalah akuisisi dari Philip Morris International terhadap PT HM Sampurna pada tahun 2005. Nah, Philip Morris International mengakuisisi HM Sampurna dengan tujuan untuk memperkuat posisinya di pasar rokok Indonesia dan Asia Pasifik, sehingga persentase saham yang diambil alih sebesar 92,5%. Kemudian akuisisi yang terjadi pada tahun 2025 yang terbaru ini adalah akuisisi dari PT Remala Abadi oleh PT Sarana Menara Nusantara sebesar 40%. Sarana Menara Nusantara mengambil alih 40% sahamnya Remala Abadi dengan tujuan memperluas jaringan usaha pada infrastruktur telekomunikasi. Jadi memang di sini akuisisi itu biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memperluas penguasaan pasar mereka di sektor usaha tertentu. Jadi kita sudah membahas ada penggabungan atau merger, ada peleburan atau konsolidasi, dan ada pengambil alihan atau akuisisi. Untuk merger dan akuisisi itu sendiri ada beberapa poin perbedaan. Perbedaan pertama adalah dari sisi definisi. Definisi merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang sudah ada. Sedangkan akuisisi adalah perbuatan hukum yang dilakukan badan hukum atau perseorangan
untuk mengambil alih saham suatu perusahaan, bisa sebagian, bisa seluruhnya, ya, yang tujuannya adalah untuk mengendalikan perseroan atau perusahaan tersebut. Perbedaan yang kedua adalah status badan hukum. Dalam merger, perseroan yang menggabungkan diri lenyap dan berakhir status badan hukumnya tanpa perlu melalui proses pembubaran atau likuidasi. Namun dalam akuisisi, status badan hukum perseroan yang diambil alih tidak berakhir atau tidak bubar. Yang terjadi hanyalah peralihan pengendalian atas perseroan. Perbedaan yang ketiga adalah tentang status aktiva dan pasiva atau hak dan kewajiban perusahaan. Dalam merger, aktiva dan pasiva perseroan untuk menggabungkan diri beralih sepenuhnya kepada perseroan yang menerima penggabungan. Ya, jadi kalau kita tadi ilustrasikan ada penggabungan PT Bank Lipo dan Bank Niaga, maka asetnya Lipo otomatis beralih kepada Bank Niaga. Sedangkan dalam akuisisi, aktiva dan pasiva atau hak dan kewajiban perseroan tetap pada perseroan tersebut. Sehingga meskipun Philip Morris mengambil alih HM Sampurna, maka hak dan kewajiban Philip Morris tetap hak dan kewajiban Philip Morris dan hak kewajiban HM Sampurna tetap menjadi kewajiban dari HM Sampurna. Artinya apa? Dalam hal ini tidak ada pengalihan hak dan kewajiban meskipun ada perubahan pengendali perusahaan. Sekian pembahasan kita hari ini tentang perseroan terbatas. Kita sudah berdiskusi tentang pendirian perseroan terbatas, tentang bagaimana permodalan perseroan terbatas. Kita juga sudah berdiskusi tentang organ perseroan, serta restrukturisasi perseroan. Terima kasih atas perhatian yang Anda berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.